Adakah bersedia, Pak? Adakah di dalam bersedia atau? Ada. Nah, ini penting Pak lah. Kalau bisa diperhatikan Pak, ampernya kalau kayak gini kan ampernya kosong Pak. Nah, dan isinya pun kosong. Ini cuma untuk simulasi aja Pak. Tapi Bapak yang ada di dalam gedung itu harus termasuk security. Security itu harus tahu letaknya di mana itu apa. Jadi apabila terjadi konsleting, security atau ibu guru, bapak guru tahu wadahnya Pak. Nah, jadi biar ambil ini cara menggunakannya tahu loh Pak. Tahu. Nah, jadi apabila terjadi konslet di mana titik api, semprotkan aja Pak, arahkan aja selangnya ini ke titik api. Masih ada isinya kah ampernya Pak? Dicek Pak. Ada. Ini kan baru-baru ini di SMP 2 Pak. Nah, pian lihat ampernya malah. Ampernya itu ada boleh kosong sampai ke ini Pak. Nah, jadinya tengah-tengah Pak. Kalau kayak ini walaupun ada isinya ini tidak bisa dipakai. Jadi harus diperhatikan Pak. Ini salah satu contoh dan ibu-ibu juga nah kalau di rumah harus bersedia Bu. Kalau bisa satu yang kecil. Bawa ada. Ini salah satu pencegah awal terjadinya kebakaran. Tabung apar. Pernah lihat di mana nak? Pernah lihat di mana yuk? Di big mall, di rumah sakit, di kantor-kantor, bahkan di sekolah. Di sekolah ada loh? Ada. Di sekolah ada. Wah. Itu harus ada dipakai. Jadi harus bisa menggunakan apar, terutama ibu guru, bapak security itu harus tahu letak di mana letaknya apar. Jangan sampai terjadinya kebakaran konsleting, sibuk cari aparnya di mana. Api apabila sudah besar tidak bisa disiram dengan air. Nanti ada Bapak contohkan nanti ya. Nanti kita ada simulasi pemadaman api. Sebentar, alatnya masih disediakan ayah. Nah, jadi api apabila sudah besar, apalagi mengandung minyak, tidak bisa disiram sama air, akan membesar. Api akan jadi besar. Ibu bapak, jadi apabila melihat apar itu ampernya turun seperti ini, cepat-cepat dilaporkan ke pihak damkar ke kami Bang, Bu. Jadi ini apabila amper turun, ini walaupun ada isinya tidak bisa digunakan karena tidak ada pendorong angin dari dalam. Jadi harus direpil. Ini salah satu contoh apar yang tidak terisi tekanan air, angin. Nah, kalau dia di ampernya yang hijau, ini bagus, ini bisa digunakan. Dan tidak bisa juga apar ini diisi sampai full, karena jebol ya Bu. Jadi besinya akan jebol, tidak tahan tekanan angin terlalu berlebih. Jadi kalau isi separuh itu bisa menghabiskan di dalam serbuknya yang ada di dalam tabung. Cukup bisa menghabiskan serbuk yang ada di dalam tabung. Jadi dari pihak damkar itu cukup separuh saja. Ini lupa lagi Bapak nih. Ini apa yuk? Nah, ini salah satu contoh sarang lebah yang berbahaya. Ini apabila anak Bapak semua pernah melihat? Pernah ada yang melihat? Nah, kalau bentuk sarangnya seperti ini, jangan sekali-sekali dilempar. Apalagi dilemparnya siang hari. Ini tawon paling berbahaya, namanya tawon tabuan atau tawon Vespa. Besarnya segini. Jadi kalau menggigit satu, bisa siap tidak sadarkan diri. Digigit dua bisa meninggal dunia.
Jadi Bapak menangani ini tidak bisa siang hari, karena siang hari itu dia aktif mencari makan, jadi dia keluar masuk, dia punya pintu. Karena ini sudah hancur, biasanya itu ada pintunya, pintu masuk dan pintu keluar. Jadi Bapak apabila menangani ini malam hari, setelah dia berkumpul semua masuk di dalam sarang, baru Bapak operasi untuk memindahkan sarangnya. Sarangnya itu kadang-kadang di rumah yang tidak berpenghuni atau di atas pohon. Ini sarangnya. Dan Bapak tidak bisa pakai baju sembarangan, bajunya pun ada. Jadi baju Bapak khusus, tidak bisa baju sembarangan, karena yang ditangani ini menyangkut jiwa Bapak. Apabila Bapak terledor atau tidak safety, Bapak yang bisa mati. Nih, salah satu contohnya, termasuk sambungan baju ini pun harus dikontrol apabila Bapak mau melaksanakan tugas. Tidak boleh ada sedikit pun kebocoran. Sarung tangan sama baju harus tidak boleh ada kebocoran. Kadang-kadang tawon itu atau lebah itu bisa masuk dari sela-sela yang bocor, seperti seperti sambungan tangan baju ke sarung tangan, itu harus dikasih lem, dilakban lagi. Terkadang kalau ini tidak rapat, teman Bapak tidak teliti, dia bisa masuk dari sebelah sini. Pernah terjadi teman Bapak sampai dimasukkan rumah sakit, tidak sadarkan diri, tersengat 3 kali, sedikit terlambat teman Bapak meninggal dunia. Itu waktu penanganan di PDAM Gunung PDAM pusat. Di atas itu ada sarang lebah besar. Teman Bapak tidak tahu, dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, masuk 3 ekor, tembus ke belakang. Siup teman Bapak, rebah. Sekali diperiksa, di dalam ada lebah 3. Terlambat sedikit, teman Bapak tewas. Jadi Bapak ini pekerjaannya tidak boleh sembarangan, penuh dengan risiko. Dan Bapak pun tidak boleh sembarangan melaksanakan tugas, apalagi bajunya harus dikontrol sebelum melakukan tugas. Kita akan belajar memadamkan api, tapi tidak boleh maju. Tidak ada yang berdiri.